Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya, anak-anakku semua, TLM tingkat 2. Selamat datang di pertemuan responsi praktikum untuk mata kuliah Bakteriologi Klinik 1 tentang pewarnaan bakteri. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait pewarnaan BTA ya, dan juga nanti ada flashback yang berkaitan dengan pewarnaan gram ya kemarin. Baik, silakan yang belum mengetik ya di kolom komentar untuk menuliskan nama dan NIM sebagai bukti bahwa Anda sudah mulai tergabung di YouTube streaming ini. Sebelum ke pewarnaan BTA, ini ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, bahwa struktur dari bakteri ya tahan asam ya, atau Bacillus tahan asam ya, dia struktur dinding selnya ya seperti gram positif ya. Anda sudah kemarin sudah mempelajari bagaimana struktur dari gram positif ya, di mana dia memiliki struktur dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Namun ya untuk BTA dia mengandung lapisan mielin ya yang terikat pada peptidoglikan. Ya. Untuk pewarnaannya tidak bisa ya menggunakan prinsip atau pewarnaan gram ya, karena memang ada karakteristik tadi ya, dia memiliki lapisan mielin yang mana proses ya treatment atau perlakuan terhadap pelepasan mielin itu butuh teknik yang berbeda ya, makanya dapat diwarnai dengan proses pewarnaan BTA. Nah, ini Anda dapat lihat bentuk ya bakteri dari BTA ini, dia bentuknya basil gitu ya, dia berwarna merah terlihat ya. Contohnya ada Mycobacterium ya dan Nocardia. Nah, untuk pewarnaan ini dikembangkan oleh Franz Gill dan Frederick Nielsen. Ya, dia ahli mikrobiologis dari Jerman pada tahun 1800-an. Kemudian ada juga pewarnaan Quignon yang dikembangkan oleh Joseph Quignon, sama-sama asal Jerman pada awal tahun 1900-an. Untuk prinsip pewarnaan ini memang untuk memakai bakteri yang mempunyai kandungan lipid yang tebal yang terikat pada peptidoglikan atau mycolic acid ya, sehingga perlu ada pemanasan ya untuk melakukan treatment ya, sehingga untuk memasukkan pewarna ya. Dalam hal ini pewarna yang digunakan adalah carbofusin, dan pula bakteri ini tahan terhadap dekolonisator ya, tahan apabila dilakukan treatment menggunakan asam alkohol. Jadi itu ya. Jadi dari awal Bapak ingatkan bahwa ya bakteri tahan asam ini dia mempunyai kandungan lipid yang tebal ya, yang terikat pada peptidoglikan atau mycolic acid gitu ya. Perlu dipahami betul ya bahwa lipid ya atau lemak yang mengikat tersebut ya,
itu perlu ada teknik tersendiri ya untuk memasukkan warna ya. Kalau kemarin kita mempelajari gram ya, itu tanpa ada proses pemanasan terlebih dahulu ya. Namun kalau sekarang ada proses pemanasan ya. Untuk praktikum PTA ya, untuk mencari pembangkitan asam ya, ini aplikasinya nanti ada di lapangan untuk mempelajari atau untuk mendiagnosa ya, untuk memeriksa sampel yang berhubungan dengan adanya infeksi dari bakteri ya, terutama dari genus Mycobacterium ya, khususnya Mycobacterium leprosi ya, Mycobacterium tuberculosis ya, TB. Metodenya dapat digunakan metode Gion-Munzer. Alat bahan atau yang perlu disiapkan ya, itu ada mikroskop, kemudian ada lampu spetus ya, ada rak pewarnaan, kemudian rak kaca objek gitu ya, penset, ose pewarna gitu ya, yang digunakan menggunakan keprofusin, kemudian ada asam alkohol, kemudian ada larutan metilen blue. Secara peralatan tidak jauh beda dengan pewarnaan gram ya. Yang membedakan yaitu reagen ya, pewarna ya. Kalau pewarnaan gram itu pewarnanya yang menjadi pewarna primernya ya, kristal violet ya. Kalau untuk yang ini karbonfusin. Kemudian di pewarnaan gram yang menjadi radikalisatornya adalah alkohol, dan kalau PTA asam alkohol. Untuk pewarna sekundernya atau pewarna akhir, untuk gram menggunakan sapranin, tapi kalau BTA menggunakan metilen blue. Ya, secara prinsip konsep ya, warna ya akhir dari hasil pewarna ini memang sama prinsipnya. Jadi dikatakan positif bila mana menunjukkan warna primer ya, atau yang tetap ya, mempertahankan warna primernya ya. Ketika yang pertama menggunakan karbonfusin, berarti nanti yang dikatakan positif adalah warna karbonfusin, warnanya merah gitu. Sedangkan kalau yang gram kemarin yang menjadi warna primernya adalah kristal violet ya, berarti memang gram positif dia akan berwarna violet atau berwarna ungu. Kemudian di akhir ya, kalau pewarna gram itu akhirnya itu akan digunakan oleh sapranin ya sebagai warna sekunder. Jadi apabila warnanya merah berarti memang itu gram negatif. Sedangkan kalau BTA negatif ya, itu dia akan berwarna biru ya. Kedua pewarnaan ini memang dapat melihat suatu sifat ya dari bakteri tersebut ya. Jadi memang ini pewarnaan yang memperlihatkan sifat yang berbeda. Oke. Sebelum kita mempelajari bagaimana proses pewarnaannya ya, itu yang pertama harus kita pahami ya terkait masalah sampel yang akan digunakan ya. Sampel yang akan digunakan yaitu sputum ya, untuk mendiagnosa atau memeriksa Mycobacterium tuberculosis. Bagaimana ya karakteristik sputum yang baik gitu ya digunakan ya. Coba di sini ada ilustrasi ya. Mohon maaf mungkin agak sedikit mengganggu, tapi memang ini yang akan Anda lihat ya, di lapangan seperti apa bentuk makroskopis ya dari sputum ya.
terlihat mana yang purulen, mana yang cair gitu ya, mana yang mukoid gitu ya. Coba Anda lihat yang atas kiri yaitu dia thick mukoid purulen, kemudian yang atas kanan ya dia ada cairan salipa ya. Kemudian ada yang di bagian bawah kiri ya mukoid, kemudian ada ada cairan darah juga gitu ya. Kemudian untuk yang bawah kanan ya, itu mukoid gitu ya, tapi disertai dengan adanya saliva ya. Yang mana yang baik ya, mukoid yang purulen gitu ya, tanpa adanya saliva. Jadi kalau misalkan pasien yang akan kita periksa itu mendapatkan sputum yang encer ya, yang mengandung banyak saliva, ya kita sarankan untuk diambil lagi gitu ya sampelnya. Nah ini mungkin ya kenapa gitu ya kita melihat gitu ya adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah ini saliva memang mengandung banyak sel ya, epitel mukosa dan neutrofil ya. Yang mana memang ini ya kita tujukan ya untuk melihat ya sebetulnya yang paling bagus itu yang mukoid purulen itu ya, selain dari saliva tadi. Bagaimana ya cara kita untuk mengambil sampel tersebut? Bahwa sputum itu ya berada di traktus respiratoris bawah gitu ya. Jadi untuk sputum itu memang ada macamnya ya, SPS gitu ya, sputum pagi ya, dan ada sputum yang sewaktu gitu ya. Kalau sputum pagi itu yang kita sarankan yang paling banyak mengandung bakteri patogen yang terkumpul selama tidur ya. Saat akan mengambil gosok gigi dulu, kemudian kumur dengan air ya, itu diharapkan untuk menurunkan jumlah kontaminan. Kemudian batuk secara mendalam ya, kemudian ditampung pada tempat khusus ya, tempat sampel sputum. Apabila sputum sulit keluar maka dapat dirangsang oleh ekspektoran ya atau uap air garam. Ini mungkin Bapak menambahkan ya dari penyampaian yang disampaikan oleh dosen teori gitu ya, penyampaian terkait teoritis supaya Anda mungkin bisa mengingat kembali ya. Nah, ini ya yang tadi sudah disebutkan bahwa pertama kali ya pasien kumur-kumur dulu ya, kemudian batuk sedalam mungkin ya, diawali dulu dengan tarik nafas dalam-dalam ya, kemudian batuk ya sedalam mungkin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang steril ya. Jadi sebelum kita mengambil sampel pastikan betul bahwa ya pot atau wadahnya itu steril. Sebenarnya jumlah sputum itu ya tidak terlalu banyak ya, minimal kurang lebih 3 mili. Namun bukan saliva, karena memang yang kita ambil adalah bukan saliva, tapi sputum yang memiliki tadi ya struktur atau bentuk yang seperti tadi. Ya. Untuk pemeriksaan BTA diambil sputum pertama ya pagi 3 kali berturut-turut ya, atau sputum sewaktu pagi sewaktu ya, SPS gitu ya. Dalam pemeriksaannya memang perlu diambil gitu ya SPS supaya hasilnya lebih akurat.
Nah, ini sebelum kita ke prakteknya, yang perlu diperhatikan bahwa karakteristik dari regen yang kita digunakan memang itu agak cukup perlu ada perhatian gitu ya, terkait masalah kabel pusin ya, ketika dipanaskan dengan fenol yang beracun akan menguap ya, jadi harap Anda gunakan ruang asam atau Anda gunakan masker. Bila tidak ada ruang asam, itu masker wajib gitu ya. Nanti saat ada praktikum, semua kegiatan ya, yang selain dari kegiatan praktikum pun ya, kegiatan di luar praktikum yang berada di lingkungan kampus itu wajib pakai masker. Ya. Asam alkohol yang digunakan bersifat mudah terbakar. Jadi hati-hati pas saat nanti Anda menggunakan asam alkohol di dekat api ya. Kemudian buang ya slide ke dalam wadah yang berisi disinfektan ya. Nanti ketika Anda melakukan proses pembuatan preparat dari sampel harus hati-hati ya, jangan sampai banyak cairan-cairan yang nempel di mana-mana gitu ya, karena memang itu cairan yang sangat infeksius. Jadi ya dibuangnya pada wadah yang khusus yang berisi desinfektan. Kemudian material yang terkontaminasi harus didesinfeksi dulu dengan cara dibakar ya, karena Mycobacterium relatif persisten terhadap desinfektan kimia ya. Baik. Nah, ini untuk langkah-langkah dari pewarnaan BTA. Yang pertama, Anda buat dulu apusannya ya. Apusan itu ya Anda ya pada prinsipnya ya hampir sama dengan proses pembuatan apusan atau preparat untuk pewarnaan gram. Cuman yang kita gunakan sampel saat ini adalah sampel dari sputum ya. Oke, untuk apusan ini ya memang secara proses pelaksanaan pembuatannya memang dapat seperti gambar ya yang ada di sini ya. Yang pertama kita ulaskan sampel menggunakan OSE ya, kemudian diratakan gitu ya sampel tersebut ya, kemudian dilakukan proses fiksasi. Namun ya ada juga konsep pembuatan apusan yang lebih terstruktur ya, atau lebih baik gitu ya dibanding ini ya. Sebagaimana yang yang disarankan ya, proses apusan dari beberapa rumah sakit yang jadi rujukan untuk infeksi saluran pernapasan gitu ya, atau infeksi paru gitu ya. Terkait masalah proses pembuatan preparat ini dapat dibuat menjadi berupa anyaman-anyaman yang kecil ya, nanti Bapak akan sampaikan, akan perlihatkan bagaimana bentuknya. Namun pada prinsipnya proses pembuatan apusan ini memang bersama dengan pewarnaan gram. Sedian yang telah dipisasi dituangi karbol pusin. Nah, coba Anda lihat ya prosesnya ya. Ya, pertama ya kita masukkan, kita genangi ya menggunakan karbol pusin ya. Kita sambil dilakukan pemanasan ya selama kurang lebih 5 menit gitu ya.
dipanaskannya dengan uap kecil, ya, tidak langsung ya ke api yang ada di bunsen, tapi dengan uap kecil saja selama 5 menit, namun tidak boleh sampai mendidih. Ya, kita lihat ya uapnya kalau sudah keluar gitu ya, itu cukup gitu ya. Jangan sampai tidak si korupsinya itu sampai mendidih. Kemudian dibuang dan dicuci dengan air. Ya. Mungkin secara prinsip ya pada saat dipanaskan, ya itu tujuannya untuk apa? Untuk proses ekstraksi ya lapisan lipid tadi gitu ya, lilin tadi ya. Dengan proses pemanasan ditambah dengan kebal fuksin, itu harapannya ya warna ya, dari kebal fuksin itu dapat masuk ya ke dalam sel bakterinya ya. Kemudian pada saat dicuci dengan air ya, apabila memang ini adalah bakteri tahan asam, itu ya ada proses penutupan kembali pori-pori yang sudah terbuka ya pas saat tadi dipanaskan ya. Kemudian pada saat diberikan asam alkohol ya selama 2 detik ya, nanti BTA ya dia akan tetap ya mempertahankan warna dari kebal fuksin ya. Artinya saat dikasih asam alkohol tidak luntur warnanya. Kecuali apabila memang itu non BTA ya. Pada saat diberikan asam alkohol, maka warnanya akan luntur. Sehingga pas saat diberikan metilen bu selama 1 menit, yang non BTA ya, akan berwarna menjadi merah. Ya. Kemudian terakhir dicuci dengan air, ya, kemudian dikeringkan dengan udara. Baru kita lihat bagaimana ya hasilnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan mungkin ya. Oh ya. Itu mungkin secara umum berkaitan dengan proses pewarnaan. Ini ada beberapa hal yang perlu dicermati, dimulai dari proses preanalitik ya. Tadi ya, pada saat preanalitik itu kita perlu perhatikan bahwa jangan sampai ada hal yang keliru gitu ya. Karena tujuannya tidak sampai kita dicemari maksudnya tidak sampai ada kontaminan yang muncul gitu ya. Kemudian bakteri dalam sistem tidak mati gitu ya. Ya, kita perlu perhatikan saat proses pengambilan gitu ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara pengambilan sampel yang baik gitu ya. Sampel SPS tadi ya. Kita ambil dari yang sampel sekutum pagi gitu ya, paling baik. Kemudian proses penampungannya pun juga harus tepat gitu ya. Kemudian penyimpanannya juga pemberian label, jangan lupa ya. Lalu pengiriman. Dan ya ini yang tadi ya bahwa proses perwarnaannya kita berhadapan dengan sampel yang infeksius ditambah dengan reagen ya atau pewarna yang cukup berbahaya juga. Jadi perlu ya gunakan APD yang lengkap. Baik, ini terkait tadi ya proses pembuatan preparat gitu ya yang tadi Bapak sarankan ya. Jadi untuk preparat kita dibuat ya ulir-ulir ya anyaman ya dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm ya. Ya. Posisinya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Ya. Dan bentuknya bulat seperti ini, ya oval seperti ini. Ya. Dipastikan bahwa proses pembuatan preparat ini dipastikan ya buat secara merata gitu ya.
tidak saling numpuk ya, dan dibuat semakin kecil anyaman atau semakin kecil ulir-ulir ya yang kita buat ya di objek kelas ini, itu semakin memperlihatkan hasil yang bagus nantinya. Ya, kemudian dilakukan proses pengecatan. Nah, kita siapkan preparat tadi pada rak yang disiapkan gitu ya. Namun untuk proses peletakannya perlu dikasih jarak ya. Jarak ini supaya tidak saling terganggu ya dengan pewarna di samping preparat yang lain. Dan juga memang untuk membantu nanti pada proses pemanasan. Nah, kemudian genangi ya keseluruhan preparatnya dengan karbonfusin ya, secara merata ya. Kemudian dipanaskan ya sampai keluar uap ya, dan harus selalu sampai digerakkan ya. Hentikan pemanasan bila sudah timbul uap ya, dan jangan sampai mendidih. Dilakukan selama 5 menit ya. Kemudian diamkan pewarna yang telah panas di atas ya tadi minimal 5 menit. Kemudian waktu yang lebih lama juga boleh, tetapi pewarna di atas dia tidak boleh sampai kering. Jadi pada prinsipnya jangan sampai mendidih dan jangan sampai kering gitu ya pada saat proses pemanasan tadi. Kemudian cuci dengan air ya secara hati-hati ya. Pada air mengalir ya dalam posisi miring ya, supaya nanti si pewarnanya itu bisa lebih terlihat lebih rapih ya. Baik, kemudian nah ini jangan juga membersihkan sediaan lain yang berdekatan gitu ya. Kemudian cuci sediaan dengan bahan dekolorator ya sampai tidak ada kuat bersih lagi. Kita gunakan ya sama alkohol maksimum 5 menit. Jadi cuci ya. Kemudian dibilas kembali ya dengan air mengalir ya. Kemudian genangi dengan methylene blue selama 30 detik. Nah, kemudian dibilas juga ya, dan keringkan ya. Jangan terkena sinar matahari langsung ya. Kemudian jangan juga ya menggunakan kertas isap, tapi boleh menggunakan rak seperti ini untuk pengeringan preparat. Dan jangan memeriksa sediaan sebelum sediaan itu menjadi kering ya. Coba Anda lihat ini mungkin ya yang sediaan yang sudah diwarnai dengan benar, artinya ya ya ini tidak terlalu tebal ya, ini semuanya hampir rata gitu ya, tipis-tipis kecil dengan ulir-ulir yang ya merata oval. Nah ini juga harus perlu diperhatikan ya untuk penulisan identitas sediaan ya, harus betul-betul ya datanya benar, tidak sampai keliru. Nah ini contoh bagaimana sediaan atau hasil dari pewarnaan yang baik gitu ya. Nah ini ukurannya ya seperti 2x3, letak di tengah, tebalannya itu baik, rata dan bersih ya, warnanya baik. Kalau misalkan dilihat dari ketebalan ya bisa Anda lihat gitu ya. Nah, yang baik itu seperti ini ya, tidak terlalu tebal tapi memang ada dan tidak juga tipis gitu ya. Untuk pengecekannya boleh dibandingkan dengan koran gitu ya. Nah ini mungkin ada beberapa kategori ya. Ini Bapak ambil slide ini dari saat pelatihan
pemeriksaan BTA yang dilaksanakan oleh rumah sakit ya rujukan Paru. Dan ini Bapak sampaikan kembali kepada Anda bahwa beginilah ya standar atau prinsip-prinsip pewarnaan yang digunakan di lapangan ya, yang terutama yang berhubungan dengan pemeriksaan BTA ya. Nah ini karakteristik kalau hasil pewarnaan yang kurang baik ya. Nanti yang pertama ini ada bagian yang terkelupas, artinya itu ada bagian ya anyaman atau ulir yang tidak rata. Nah, ini yang terlalu tebal. Ini bisa diakibatkan karena pas saat pengambilan sampelnya terlalu banyak, pas saat dilakukan preparat, dan bisa juga pas pada saat sputumnya ya yang terlalu pekat gitu ya. Ini yang tidak merata ya. Nah, ini kalau lihat seperti ini ada yang salah terkait masalah dekoisator ya. Kemudian ini yang tipis gitu ya. Nah, ini juga apalagi ini yang nggak terlihat gitu ya. Jadi yang baik itu seperti ini. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan hasil pewarnaan, nah sekarang kita harus pahami bagaimana pembacaan ya dari mikroskopis. Untuk pembacaan kita mulai dari ujung kiri ya ke ujung kanan yang minimal 108 pandang gitu ya. Jadi dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm ini diharapkan Anda dapat melihat sampai 108 pandang. Okay. Jadi Anda fokuskan saja untuk pengambilannya dari kiri sampai kanan ya, dari ujung kiri ke ujung kanan. Ya, untuk pembacaan di mikroskop ya kita seperti biasa dalam pengambilan lapang pandang gitu ya. Kita gunakan lensa yang kecil dulu gitu ya. Kemudian nanti kita lihat sampai perbesaran 100 dan jangan lupa kita gunakan minyak imersi serta tes. Nah, ini hal-hal yang perlu kita atasi pada saat pewarnaan ya. Yang pertama kita harus teliti ya kiriman spesimen dan bila tidak memenuhi syarat kita tolak gitu ya. Kemudian kita cari sampel yang banyak ditemukan kumannya. Jadi kita dari sampel yang sudah tersedia kita lihat ya mana salipa dan mana yang purulent gitu ya. Kemudian penggoresan harus setipis mungkin pada objek gelas yang bersih, bebas goresan dan lemak. Jadi pastikan pas saat akan melakukan pembuatan hapusan, pastikan objek gelasnya itu bebas dari goresan ataupun dari lemak. Dan penting juga Anda untuk melihat ya kualitas reagen yang akan digunakan. Cek ya tanggal expired date-nya kapan gitu ya, itu sudah expired. Jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan pewarnaan tapi pas hasilnya itu tidak sesuai yang kita harapkan, yang kita inginkan, ternyata gara-gara reagennya sudah lama ya. Kemudian ketepatan waktu pas saat Anda pewarnaan gitu ya. Mungkin pas saat tadi Anda melakukan proses pemanasan terlalu banyak itu sehingga memang terjadi pengeringan. Ini hasilnya BTA positif dia akan berwarna merah ya, basil. Kemudian negatif berwarna biru. Tuh, ya, coba Anda lihat di sini ya. Nah, ini berwarna merah gitu ya, batang. Ya. Anda hitung ada berapa jumlah ya yang basil ini. Nah, kemudian hasil tersebut kita tuliskan ya di catatan gitu ya. Nanti di saat praktikum ada gitu ya, ada
logbook yang perlu Anda kerjakan terkait hasil dari pewarnaan yang dilakukan. Jumlah BTA yang ditemukan apabila 0 sama sekali tidak ada itu dikatakan negatif. Ya. Apabila ditemukan ya kurang dari 10 dalam 100 lapang pandang. Ya. Jadi setelah Anda mengamati sampai 100 lapang pandang itu Anda temukan ya kurang dari 10, maka Anda tuliskan jumlahnya. Misalkan Anda menemukan 5, menemukan 6, 7, tuliskan ya jumlahnya berapa. Ya, apabila Anda menemukan ya 10 sampai 100 ya per 100 lapang pandang ya itu positif 1 ya atau 1 positif ya. Namun kalau Anda menemukan 1 sampai 10 per lapang pandang, artinya setiap lapang pandang Anda menemukan sekitar 1 sampai 10 ya. Apabila lebih dari 10 per lapang pandang ya, maka itu dikatakan 3 positif ya. Kalau tadi 1 sampai 10 per lapang pandang dikatakan 2 positif ya. Ini contohnya ya. Seorang analis memeriksa pemeriksaan sputum dengan pewarnaan BTA ya. Secara mikroskopis didapatkan bentuk batang berwarna merah. Saat dilakukan perhitungan pada 100 lapang pandang, maka total bakteri tersebut adalah 600. Ini dilihat dalam 100 lapang pandang ya. Ditemukan 600. Dalam artian 600 dibagi 100 berarti ada 6 ya per lapang pandang. Tadi ada istilah ya 1 sampai 10 per lapang pandang dikatakan positif 2. Nah itu. Jadi cara kita untuk menghitungnya ini saja ya mudah sebetulnya. Ketika total bakterinya misalkan ratusan ya seperti ini ya 600 ya kita bagi saja dengan jumlah lapang pandang semuanya 100. 600 bagi 100 jadinya 6 ya. Dan 6 itu masuk ke kategori yang mana ya. 6 berarti di antara 1 sampai 10 per lapang pandang. Jadi positif 2. Oke. Nah, untuk pewarnaan yang lain ya itu ada proses ya pewarnaan yang diambil dari kulit ya yang berkaitan dengan lepra gitu ya. Untuk proses pengambilannya ya ini ada proses pengambilan kerokan kulit gitu ya. Kemudian ditransfer kepada ya slide ya pewarnaan kita lihat ya bentuk bakteri yang telah mati ya. Nah ini kalau lepra itu seperti ini, dia tuh ada yang numpuk gitu di area tersebut ya. Semua kita fokuskan untuk BTA ini khusus ke ya BTA ke Mycobacterium tuberculosis. Baik, silakan ya saudara-saudaraku semuanya ya anak-anakku ya. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan boleh ya Anda tanyakan di kolom komentar. Ya, pastikan betul bahwa akun ya YouTube yang Anda gunakan ini adalah nama ya nama asli gitu ya. Silakan untuk diskusi ya. Silakan.
Mudah-mudahan nanti bulan November kita sama-sama semuanya bisa mengikuti praktikum di lab ya. Harapannya Bapak juga nanti ya kita luring ya, kita praktekkan apa yang sekarang kita pelajari itu di lab ya, karena kemampuan atau kompetensi terkait pewarnaan beta ini tidak cukup hanya teori saja, membutuhkan keterampilan ya. Semoga memang pandemi ya atau kasus COVID-19 di Tasikmalaya ya nanti trennya menurun ya, kita sama-sama bisa praktikum. Tentunya selain untuk menjaga keselamatan saat praktikum, kita juga perlu menjaga keselamatan dari virus ya corona. Silakan bila ada pertanyaan. Nanti Bapak akan lanjutkan ke pewarnaan yang lain untuk pewarnaan kapsul. Silakan, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang bertanya ya. Silakan, nanti yang menjawab ya yang paling cepat nanti Bapak akan tuliskan namanya, akan jadi nilai bonus untuk nilai harian. Oke, pertanyaan gini. Seorang ATLM akan memeriksa sampel ya sekutu. Ya, hasil pewarnaannya didapatkan jumlah ya BTA sebanyak 1000 ya 150 ya 1150 BTA per 100 lapang pandang. Nah, ini termasuk berapa BTA-nya? Baik, Siti Rahmah. Oh, fungsi melihat sampai positif 1, 2, 3 itu untuk penggunaan atau apa? Baik. Baik, bagus ya, Restu Puji ya, betul jawabannya. Ya, C3 itu ya. Oke. Oke, ya. Yang pertama Restu ya. Oke, pertanyaan yang lain ya. Apa yang membedakan antara pewarnaan gram ya dan pewarnaan BTA tadi? Dilihat dari struktur dinding selnya. Ya, sekarang ini ada rada panjang ya ininya komentarnya nih. Silakan. Ya, silakan. Apa bagaimana perbedaan antara ya oke.
Oke, jawab itu ya. Apa perbedaan antara prinsip dari pewarnaan gram dan pewarnaan BTA apabila dilihat dari struktur? Ya, Elsa Prasasti, ya bagus ya jawabannya. Karena BTA mengandung lepidolin yang terikat pada peptidoglikannya. Betul ya. Oke, Mina juga bagus jawabannya ya. Ini sudah lebih aplikatif. Dengan adanya perbedaan dinding selnya, maka perlu adanya pemanasan. Ya, betul. Jayu juga bagus ya. Jika BTA mengandung lin pada peptidoglikannya. Ya. Oke, pertanyaan lain ya. Oke, tadi dari Mona pewarnaan gram untuk media sel yang memiliki peptidoglikan, sedangkan bahan BTA untuk bakteri yang memiliki lepidolin. Yang lebih tepat tadi ya pertanyaan jawaban dari yang pertama ya, bahwa pada prinsipnya ya sama-sama dia dinding selnya ya sama ya, dia mengandung peptidoglikan yang lebih tebal dibanding dengan bakteri gram negatif. Namun yang membedakan ya untuk BTA dia memiliki mikolik acid ya atau asam mikolat untuk atau lepidolin ya yang mengikat di peptidoglikan, sehingga dalam proses pewarnaannya itu butuh yang namanya pewarnaan. Oke, pertanyaan lain dari Bapak. Oke, apabila ditemukan jumlah ya BTA ya sebanyak 9 ya per lapang pandang, ya berapa BTA? Oke, bagus, luar biasa ya. Oke, bagus ya, sudah paham berarti ya. Baik. Oke, pertanyaan yang lain dari Bapak ya. Oke, maaf Bapak sambil buka soal-soal yang biasa keluar ya, supaya Anda lebih
lebih kenal dengan karakteristik dari soal-soal untuk BTA. Oke, sebentar. Oke. Oh, nanti Bapak ada video yang akan disampaikan ya. Nanti Bapak share aja di grup ya untuk videonya. Ya. Oke, mau diperhatikan ya pertanyaannya. Sebuah bahan pemeriksaan sputum ya diterima di lab ya dengan keterangan permintaan pemeriksaan BTA ya. Secara makroskopis ya, sampel yang diterima itu terlihat sangat encer dan berbuih gitu ya. Maka langkah apakah yang paling tepat ya sebagai ATLM ya menyikapi dari sampel tersebut ya. A. Apakah memeriksa sampel? Apakah membuang sampel? Apakah memanipulasi sampel? Menyimpan sampel? Apakah menolak sampel? Ya, itu pertanyaannya. Apabila ada ya, meminta sampel ulang, Pak, artinya menolak ya, Noval. Ya, menolak supaya diambil ulang. Nah, ada lagi yang lain? Oke. Silakan Rizda atau sok Rizda ya, pakai HP Ridwan ya, silakan. Ulang. Apakah kita membuang sampel tersebut gitu ya? Oke, meminta ke pasien untuk diambil ulang. Nah, sekarang ada masalah lagi. Bagaimana kalau pasiennya sulit untuk ya diambil sampelnya, artinya dahaknya juga sulit untuk keluar ya. Coba langkahnya apa? Bila mana ada sampel yang seperti itu.
Betul ya, luar biasa ini. Sepertinya Anda sangat menikmati ya kuliah dengan YouTube streaming seperti ini ya. Artinya Anda ya yang komentar ya di sini memperhatikan betul ya proses penyampaian materi yang tadi Bapak sampaikan. Baik, ya betul semuanya betul ya. Elsa, kemudian Harlan, Lia, Indri, ya bagus ya jawabannya ya. Alika, ya. Kemudian yang lain Restu dan sebagainya. Luar biasa Anda ya. Saudara top ya. Oke. Kita lanjutkan ke pewarnaan yang lain. Ya, sebentar Bapak akan Oke tadi ya pertanyaan yang tadi dari siapa ya Pak, kenapa kok perlu ada derajat gitu ya jumlah bakteri BTA itu tujuan apa ya? Yang pertama itu merupakan informasi gitu ya jumlah yang akan diberikan kepada dokter gitu ya dalam menangani kasus ini gitu ya untuk berkaitan dengan treatment yang berkaitan dengan terapi pengobatan gitu ya. Terus berkaitan juga dengan derajat infeksi ya penularan dari pasien tersebut. Jadi kalau derajat atau ya jumlah yang tadi ya 3 positif dosis itu akan mempengaruhi dari penularan ya ke yang lain. Ya, itu dia lebih inilah dia memiliki potensi yang cukup ya. Semakin tinggi, semakin banyak jumlahnya maka akan semakin perlu ya ada penanganan khusus gitu ya terkait penularan. Karena memang ini bukan menular ya, dia akan menular melewati droplet gitu ya yang keluar ya pada saat batuk, saat bersin. Ya. Yang ya tadi derajatnya lebih tinggi itu juga perlu diperhatikan. Ya, itu baik kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain ya. Ini yang sempat terpending gitu ya karena minggu kemarin Bapak ada agenda spora. Ya, ini perlu Anda pahami juga gitu ya terkait masalah teori ya supaya Bapak menyampaikannya ya tidak kemana-mana ya, tidak ngambang kemana-mana gitu ya. Pewarnaan spora ya. Kalau dilihat dari namanya, kita akan mewarnai spora. Pak, kok bisa kok ada spora? Karena memang ya karakteristik bakteri ya itu ada yang dapat membentuk spora ya. Dan muncul ya sebuah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang punya spora ini gitu ya. Jadi Anda juga perlu ya melakukan pemeriksaan bakteri endospor ini. Coba Anda lihat gitu ya di ya proses siklus bagaimana sih spora itu dia terbentuk gitu ya. Coba Anda lihat ini pas awal proses pembelahan bakteri ya. Ini kan bakteri biner dia
membelah, ya, lewat tengah, ya. Namun keduanya ini sudah mengalami proses replikasi ya untuk DNA-nya sehingga sudah masuk ke dua kubu ya, kutub yang berbeda. Ya, kemudian ya dia membentuk sebuah ya, coba lihat bentuk ya seperti ini ya. Ini bentuk aksial filamen ya, atau formasi aksial filamen. Yang mana ini ada dinding sel, kemudian ini ada membran plasma dan di sini DNA. Dan ini berbentuk seperti ini ya. Lama kelamaan ini dia akan membentuk septum atau septat atau sekat. Ya, sekat yang seperti ini nanti bentuknya ya. Kemudian ya dia mengalami bentuk ya seperti ini ya. Engulfment ya, pore ya. Bentuk ini dia ya, coba Anda lihat, ini seakan-akan dia akan masuk ke dalam kutub ya sebelahnya. Maka lama-kelamaan terbentuklah ya bentuk ya yang mana terbentuk lapisan yang berbeda ya yang berada di dalamnya ya. Kemudian terbentuk korteks gitu ya, yang mana di sini dia akan membentuk korteks ya. Kemudian ya terbentuk exosporium ya, dan ini sudah mulai membentuk ya selimut ya spor ya. Dan nanti ya pada saat terjadi lingkungan yang mendukung ya akibat dari adanya panas gitu ya ataupun yang lain, maka spor ini dia akan bebas ya. Spor bebas dia mengandung ini exosporium, ada spor coat, ada cortex ya, ada inti ya. Dan inti nanti ini dia akan membentuk menjadi sel yang vegetatif ya. Nah inilah contoh ya bentuk ionospor ya yang ada pada Bacillus anthracis ya. Jadi memang bentuk seperti inilah yang memang betul ada gitu ya pada bakteri tersebut. Ya, ini contoh ilustrasi yang dilihat dari transmission electron microscope atau TEM ya. Nah, tujuannya apa ya untuk ya Anda nanti di lapangan ya untuk mengidentifikasi bakteri yang juga berbahaya yang dapat membentuk spora seperti halnya penyebab antraks gitu ya, Bacillus anthracis, ada juga yang penyebab tetanus ya oleh Clostridium tetani, ada juga penyebab gangren oleh Clostridium perfringens, ada juga penyebab keracunan makanan ya oleh Clostridium botulinum ya. Kalau bicara keracunan makanan ini kita di Tasikmalaya ya cukup heboh kemarin ya ada kasus keracunan makanan. Mungkin salah satunya adalah adanya kontaminasi dari bakteri ini mungkin ya. Oke. Spora adalah badan reptil intraseluler ya. Jadi dia dalam intraseluler yang paling mudah diamati pada suspensi sel yang tidak diwarnai ya. Atau nampak sebagai area yang tidak diwarnai pada sel yang diwarnai dengan kehidupan konvensional ya. Dinding spora relatif tidak permeabel, namun zat warna bisa menembus dengan cara memanaskan preparat. Kemudian impermeabilitas ini juga mencegah pelunturan warna spora akibat pemakaian alkohol dalam jangka waktu yang cukup untuk menurunkan warna sel vegetatif ya. Dan sel vegetatif akan diwarnai oleh pewarna kedua ya. Oke. Jadi dari ini perlu Anda pahami bahwa prinsipnya kita akan mewarnai spora ya.
dan sel vegetatif. Kalau tadi ya BTA, gram, kan. Dilihat dari kemampuan atau perbedaan karakteristik dinding selnya. Namun kalau pewarnaan spora, kita lihat keberadaan spora ya dan keberadaan sel vegetatifnya. Untuk pewarnaan spora ya, untuk pewarna primer bisa menggunakan malakit hijau atau malasid green. Karena selubungnya yang kedap air, spora tidak akan menerima pewarna primer dengan mudah seperti sel vegetatif. Untuk penetrasi lebih lanjut diperlukan pemanasan. Setelah pewarna primer diberikan dengan bantuan pemanasan, maka sel vegetatif spora akan berwarna hijau. Ingat ya, primernya ini adalah malakit green ya, berwarna hijau. Ingat, ketika ada pewarnaan primer, berarti memang ketika tujuannya untuk spora itu yang menjadi tujuan utama. Ya. Kemudian senyawa pemucat atau dekolisator, ya, itu menggunakan air. Ya. Setelah diwarnai oleh malakit hijau, spora tidak akan dipucatkan oleh bilasan air, maka spora tetap berwarna hijau. Sedangkan sel vegetatif dia tidak dapat menggunakan warna sehingga akan kehilangan warnanya. Kemudian pewarna sekunder atau contrastant menggunakan sapranin. Ya. Penggunaan sapranin yang kontras dimaksudkan untuk mewarnai sel vegetatif sehingga akan terwarnai merah, sedangkan sporanya akan tetap berwarna hijau. Jadi pas di akhir kita mendapatkan dua warna yang berbeda, yaitu warna hijau, ya, warna yang terserap oleh spora, ya, dan warna merah, ya, yaitu warna dari sapranin yang mewarnai sel vegetatifnya. Nah, ini untuk prosedurnya, ya. Pertama kita panaskan dulu malakit green, gitu ya, sama seperti halnya yang tadi, cuman ya ini ya tidak menggunakan api langsung tapi menggunakan uap air mendidih, gitu ya. Kemudian dibilas menggunakan air, kemudian diberikan sapranin ya 60 sampai 90 detik, kemudian dicuci lagi dengan air. Ya, ini juga sama ya konsepnya. Dan ini nanti hasilnya ya. Apabila tidak diwarnai maka akan transparan ya antara spora dengan vegetatifnya. Apabila dengan malakit green maka akan terbentuk nanti ya warna hijau keduanya antara spora dengan sel vegetatifnya. Kemudian apabila dikasih dekolisator maka sel vegetatifnya akan melepas warna hijau dari malakit green. Tetapi untuk endospora itu tidak ya. Ketika dikasih warna sapranin maka ya sel vegetatifnya akan terwarnai warna merah, namun cannot be taken up by endospore. Sporanya tetap berwarna hijau. Ya. Jadi hasilnya spora tetap berwarna hijau dan sel vegetatifnya berwarna merah. Ini salah satu contoh ya spora bebas gitu ya. Dia berwarna hijau. Ini vegetatifnya ini berwarna merah gitu ya. Ini ada endospor nih, ini ada spora yang berada dalam selnya ya. Nah ini bentuk dari Clostridium tetani ya, dia sporanya ada di ujung ya. Nah ini Bacillus ya, Anthracis ya. Kalau ini memang konsepnya juga sama ya dengan konsep pewarna spora, cuman yang digunakan pewarna yang beda. Nah ini Bacillus cereus gitu ya, Bacillus ya, kemudian ini Bacillus megatherium ya. Ya.
Baik, itu untuk materi spora ya. Silakan Anda untuk bertanya ya terkait materi pengolahan underscore ya. Silakan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk bertanya ya. Silakan Anda tuliskan pertanyaan di kolom komentar yang berkaitan dengan pengolahan suara ya menggunakan metode tadi ya. Oke. Silakan. Silakan Indri, Elsa ya, Halika untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Bapak akan berikan pertanyaan. Oke. Dari Bapak pertanyaannya, ya silakan Anda jawab ya. Ketika ada bakteri yang memiliki spora gitu ya. Nah, tujuan spora ya dari bakteri itu sendiri itu ya untuk dirinya ya, itu tujuannya untuk apa ya. Terus apakah oke ya itu ya silakan pertanyaannya Anda boleh jawab ya. Pak izin bertanya, ada tidak contoh bakteri yang memiliki letak spora di subterminal? Oke, sebenarnya kalau kita bicara masalah letak ya bakteri ya sporanya itu di sebelah mana itu nanti tergantung dari pas apa ya posisinya itu di mana gitu ya. Namun memang ada juga beberapa karakteristik yang khas gitu ya dari bakteri itu sendiri ya terkait masalah letak dari sporanya. Namun tujuan kita yang pasti untuk ya mengenal bakteri ya Endospore ini ya kita mengetahui bagian mana ya atau struktur mana ya dari spora itu terwarnai gitu ya. Apakah memang strukturnya lebih jelas ya di area ya endospor ya atau dia itu spora bebas. Nanti pas saat praktikum kita akan melihat ada berbagai macam-macam letak endospornya. Ada yang di terminal ada yang di subterminal ada yang di luar atau spora bebas juga ada ya. Nanti kita ambil dari sampel yang ada di lingkungan ya. Bukan sampel yang infeksius, artinya kalau di lingkungan atau di luar itu banyak kemungkinan ya dari berbagai jenis bakteri. Jadi kita akan melihat beberapa ya penampakan ya atau struktur endospor di berbagai letak ya. Silakan tadi pertanyaan dari Bapak boleh dijawab ya. Kenapa kok bakteri itu dia membentuk spora? Sebetulnya untuk apa nih? Barangkali di materi teori sudah disampaikan, silakan Anda kalau paham bisa menjawab. Oke, Dinda ya. Setuju ya Dinda ya? Oke.
Ya betul ya. Itu sebagai mekanisme untuk pertahanan bakteri itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari spora ya, itu kan memiliki karakteristik dinding yang cukup tebal gitu ya. Dia dalam kondisi spora dia dapat tahan ya di kondisi lingkungan yang ekstrim. Ya, baik itu nutrisi, baik itu karena ada faktor panas gitu ya. Dia sebagai mekanisme untuk perlindungan dirinya gitu ya. Dan ketika memang dia butuh untuk proses reproduksi, maka dia akan membentuk sel vegetatif lagi. Ya, siklusnya sama seperti yang tadi ya. Dia membentuk sel vegetatif, kemudian dia akan membentuk bentuk endospor yang lain. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup sekian ya. Anda boleh untuk melihat kembali ya streaming YouTube ini ya, bila mana emang nanti Anda ada yang masih belum paham, silakan dipelajari lagi. Minggu depan kita akan coba ya evaluasi ya semuanya ya. Kalau tadi beberapa yang komentar, beberapa yang aktif, nanti kita akan evaluasi semuanya. Ya, apakah sudah paham atau belum? Ya, kita akan post test sebelum materi berikutnya. Insya Allah ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya, dan kerjasamanya. Ya, semoga ya bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Baik, Bapak tutup pertemuan hari ini. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.